Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran kali ini kita masuk ke chapter yang akan membahas terkait dengan Managing Global Human Resource Management atau memanage sumber daya manusia secara global. Yang akan kita bahas adalah tantangan dari manajer global itu apa sebenarnya ya. Jadi banyak sekali perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan global ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia, itu mensukseskan usahanya itu melalui cara marketing dan juga sistem manajemen yang baik. Contohnya adalah managerial control. Jadi setiap perusahaan itu punya kontrol manajerial. Jadi walaupun seorang manajer, walaupun seorang atasan tetap harus memiliki kontrol ya, supaya apa? Supaya dia bisa membawa perusahaannya itu untuk mendunia ya, bisa menjadi perusahaan yang global. Kemudian sistem perencanaan yang bagus dan HR manajemen yang baik, seperti cara rekrutmennya seperti apa, pelatihan dan bahkan sampai ke penilaian karyawan. Human Resource Challenge of International Business atau tantangan sumber daya di dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah sistem ekonomi, yang kedua legal, political, and labor relation, yang ketiga adalah faktor budaya, dan yang keempat adalah etika dan kode etik. Menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dengan perbedaan antar negara. Jadi tenaga kerja di US itu mencerminkan banyaknya budaya dan latar belakang etnik ya yang unik. Mereka berbagi nilai seperti apresiasi terhadap demokrasi. Untuk apa? Untuk memudahkan perbedaan budaya antar negara. Jadi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri itu tidak menghadapi kesamaan. Ya, waktu libur di UK itu adalah 0-5 minggu per tahun di Luxembourg. Kemudian di Italia itu tidak ada persyaratan khusus untuk representative board of directors. Sedangkan hal ini justru berlaku di Denmark. Baik, kita masuk ke tantangan sumber daya di dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah sistem ekonomi. Ada 3. Yang pertama adalah market economies. Ya, seperti di US itu pemerintah itu relatif mengendalikan peran dalam memutuskan hal seperti apa yang akan diproduksi dan juga dijual. Serta pemerintah itu juga menentukan harganya. Ya, seperti kalau misalkan di Indonesia ya harga minyak goreng yang kemarin lagi happening banget ya. Kemudian yang kedua adalah plan economic. Ini ada di Korea Utara ya. Pemerintah itu memutuskan dan merencanakan apa yang diproduksi dan dijual beserta harganya juga. Kemudian kalau mix ekonomis ya di Cina contohnya. Di negara Cina itu banyak sekali industri yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Di saat yang lain memutuskan mengenai harga dan produksi berdasarkan dari permintaan pasarnya. Yang kedua adalah faktor budaya, cultural factor ya. Di US, manajer itu berfokus pada bagaimana agar pekerjaan itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian di Cina, manajernya justru berfokus kepada bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Perbedaan budaya yang terdapat di setiap negara ini menunjukkan perbedaan yang nyata pada cara seseorang yang berasal dari negara berbeda dalam hal berpikir, bertindak, dan juga memberikan harapan kepada orang lain untuk bertindak. Next ada Hofstede Study by Professor Gerd Hofstede ya. Ini kita juga tahu Hofstede itu membagi masyarakat ke dalam 5 klasifikasi. Yang pertama adalah jarak kekuasaan, kemudian ada individualisme, ada masculinity, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang. Kemudian ada legal, political, and labor relation. Jadi di India, perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja itu harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk memecat karyawannya. Jadi di India itu nggak gampang kalau mau memecat karyawan atau memberhentikan karyawan karena harus ada izinnya gitu ya. Dan ngurus izinnya itu lumayan ribet gitu ya, banyak prosedur-prosedur dan prosedural kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh oleh perusahaan. Nah, kemudian akibat hukum komersial Jerman, Walmart justru meninggalkan Jerman. Nah, buat yang belum tahu Walmart itu apa, Walmart itu sama aja seperti kalau di kita itu adalah department store. Jadi dia menjual berbagai macam barang dan itu termasuk department store yang besar ya, sampai Walmart itu meninggalkan negara Jerman ya karena akibat hukum komersial di Jerman itu memang sangat tinggi.
Ya, jadi para karyawan harus memahami sistem buruh di setiap negara yang mereka masuki, karena setiap negara itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap buruh dan terhadap kebijakan yang lainnya juga. Ya, seperti bank di India, hubungan antar bank di India itu seperti apa, kemudian Chevron ya dan juga ada Walmart. Next ada etika dan kode etik. Jadi IBM ya, IBM itu adalah perusahaan dari Amerika Serikat yang dia itu memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ya, IBM itu harus membayar 10 juta dolar untuk menetapkan tuduhan bahwa mereka telah disuap oleh pejabat dari Cina dan Korea Utara. Untuk apa? Untuk mendapatkan 54 juta dolar di kontrak pemerintah. Nah, itu kan termasuk pelanggaran kode etik ya. Jadi etika, kode etik di berbagai negara itu beda-beda dan ada berlaku normatif. Kalau di Indonesia itu masuknya ke normatif. Contoh sumber daya manusia yang ada di luar negeri, kita ambil contoh dari Uni Eropa. Jadi yang pertama adalah upah minimum yang diberlakukan di Uni Eropa. Jadi sebagian besar negara Uni Eropa ini memiliki sistem upah minimum. Nah, beberapa itu ada yang mengacu atau panduannya itu ada di batas nasional, tapi ada juga yang lain atasan atau bahkan perusahaan itu yang menetapkannya ya, dan juga serikat pekerja itu menghitungnya dari upah minimum mereka sendiri. Yang kedua adalah working hours atau jam kerja. Di Uni Eropa menetapkan jam kerja pada 48 jam. Tetapi sebagian besar negara itu menetapkannya pada 40 jam dalam satu minggu. Dan beberapa negara seperti di Perancis itu menetapkan 35 jam kerja di dalam satu minggu. Kemudian ada pemutusan hubungan kerja atau termination of employment. Ada berbagai periode pemberitahuan yang diperlukan saat memberhentikan karyawan di Eropa. Ya, mereka berkisar dari tidak ada yang di Spanyol hingga 2 bulan di Amerika. Kemudian di Uni Eropa juga ada yang namanya representasi karyawan ya, atau employee representation. Nah, Eropa itu banyak sekali memiliki tingkat representasi karyawan. Contohnya di Prancis misalnya ya. Pemberi kerja dengan 50 atau lebih ya, pemberi kerja itu harus berkonsultasi dengan perwakilan karyawan mereka ya mengenai hal-hal termasuk terkait dengan kondisi kerja, pelatihan, dan juga rencana pembagian keuntungan dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang kedua di Italia, itu semua pemberi kerja dengan 15 karyawan atau lebih itu harus berkonsultasi dengan dewan kerja mereka yang mengenai aturan kerja internal dan lingkungan kerja. Kemudian di tahun 2008, sebagian besar perusahaan termasuk semua ya tadi yang memiliki 50 atau lebih karyawan di Uni Eropa itu harus menginformasikan dan konsultasi dengan pemberi kerja tentang tindakan yang terkait dengan karyawan, bahkan jika perusahaan tidak beroperasi di luar batas negara mereka sendiri. Kemudian contoh lagi ada di Cina. Jadi beberapa variasi praktek sumber daya manusia di Cina dan juga di perusahaan barat ya. Yang pertama adalah recruiting, selecting ya, kompensasi dan juga appraising. Oke, kita masuk dulu ke recruitingnya. Jadi dalam perekrutan di Cina, perusahaan itu harus tahu bahwa efektivitas perekrutan itu sangat bergantung pada masalah manajemen sumber daya manusia yang non-rekrutmen. Karyawan itu sangat berorientasi pada karir dan tertarik pada pemberi kerja daripada yang bisa memberikan pelatihan atau peluang kemajuan untuk karir mereka yang terbaik. Ya, jadi perusahaan seperti di Siemens di Cina dengan program pelatihan dan pengembangan yang mengesankan itu memiliki kesulitan paling sedikit dalam menarik kandidat yang baik ya. Jadi pencarian karyawan itu adalah masalah serius di Cina dan atasan atau majikan harus memverifikasi bahwa pemohon itu bebas menandatangani perjanjian kerja yang baru. Next, selection. Jadi metode seleksi karyawan itu dominan melibatkan analisis resume pelamar dan setelah itu diwawancara. Kemudian kedua adalah kompensasi. Meskipun banyak sekali manajer yang mendukung pembayaran berbasis kinerja di Cina, tapi banyak juga pengusaha yang menjaga keharmonisan pekerja dengan membuat pembayaran insentif. Kemudian ada appraising ya, ini penilaian karyawan sangat sensitif terhadap realitas budaya di Cina.
Next adalah staffing the global organization. Yang pertama ada international staffing. Kita kalau di dalam international staffing ada yang namanya using locals. Apakah kita akan menggunakan lokal, apakah kita akan menggunakan expatriate, dan apakah kita akan menggunakan virtual teams. Nah, kemudian masih di dalam international staffing ya, staffing global organization, kita apakah harus memilih home atau lokal ya? Kalau home atau expatriate ini merupakan para karyawan yang bukan berasal dari negara itu sendiri. Nah, alasan merekrut expatriate ini karena perusahaan itu tidak menemukan orang lokal yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, sedangkan kalau lokal sendiri, ini para karyawan yang berasal dari negara itu sendiri. Merekrut karyawan lokal pastinya akan jauh lebih baik dalam segi biaya dibandingkan merekrut karyawan ekspatriat. Yang kedua adalah offshoring ya. Ini menugaskan pekerja lokal ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja domestik negara tujuan. Yang ketiga adalah nilai-nilai manajemen dan kebijakan kepegawaian internasional. Yang pertama ada etnosentrik, polisentrik, dan geosentrik. Etnosentrik, ya, sikap yang diberlakukan adalah home country attitude, sistem manajemen, pengetahuan, dan kriteria evaluasi. Yang kedua adalah polisentrik, kepercayaan yang disadari bahwa hanya manajer yang berasal dari negara tersebut yang dapat benar-benar memahami budaya dan perilaku yang berlaku di negara tersebut. Ya, makanya segala sesuatunya itu harus diatur oleh orang-orang lokal. Dan yang ketiga adalah geosentrik. Ya, ini percaya bahwa manajer terbaik untuk di segala posisi dimanapun ia berada itu mungkin terdapat di berbagai negara di mana perusahaan tersebut didirikan. Selecting expatriate manager atau memilih manajer ekspatriat. Jadi memilih karyawan dari luar negeri itu prosesnya sama dengan memilih karyawan lokal. Perbedaannya hanya ada di dalam tugas atau tes yang diberikan. Seperti misalnya nih, menanyakan bagaimana cara seseorang itu bisa beradaptasi dengan negara yang baru dia tempatin, dan bagaimana cara memimpinnya kelak ketika dia akan menjadi seorang manajer. Nah, pemilihan karyawan ekspatriat ini didasarkan pada rekaman mengenai kinerja orang tersebut selama bekerja di negaranya atau rekam jejak karirnya seperti apa. Yang pertama bisa dari selecting atau selection testing ya. Bisa terkait dengan job knowledge, motivasi, kemampuan berelasi, fleksibilitas atau adaptasi, extracultural openness, dan situasi keluarga. Yang kedua adalah legal issue. Di Amerika itu ada aturan tertentu yang dinamakan ADA dan ADA. Nah, ini ya, tadi di dalam selection testing dinamakan 5 factors important in international success and their component. Jadi komponennya ada 5 ya. Yang pertama adalah job knowledge dan motivasi. Ini terkait dengan manajerial, organisasional, terus imajinasinya, kreativitasnya seperti apa, skill administrasinya. Jangan dikira pekerjaan administrasi itu tidak memiliki skill ya, tidak membutuhkan seseorang yang memiliki skill. Kemudian alertness, responsibility, industriousness, inisiatif, energi, motivasinya tinggi, frankness, belief in mission and jobs, perseverance, ya, dan juga kalau relation skills, respect, display of respect, kindness, empati, non-judgmental, integritas, confidence, ya, percaya diri lah gitu. Kemudian ada flexibility atau adaptability, itu ada resourcefulness, ability to deal with stress, flexibility, emotional stability, willingness to change, tolerance for ambiguity, adaptability, independence, dependability, political sensitivity, positive self-image. Kemudian kalau extracultural openness, ini variasi dari outside interest atau variasi dari ketertarikan karyawan itu. Kemudian interest in foreign culture, ketertarikan dengan budaya ya, openness atau berpikiran terbuka, knowledge of local language, pengetahuan tentang bahasa lokal di negaranya seperti apa, outgoingness and extroversion, kemudian overseas experience. Dan yang kelima adalah situasi keluarga. Ini adaptasi dengan keluarga jelas ya, spouse positive opinion, willingness of spouse to live abroad, dan stable marriage atau kondisi pernikahan yang harmonis.
Oke, next ada avoiding early expatriate returns atau menghindari pengembalian ekspatriat lebih awal ya. Jadi perusahaan itu perlu memiliki aturan bagi para ekspatriat yang mengatur tentang kompensasi dan biaya transfer. Yang pertama adalah trade of successful expatriate. Ini memiliki kepribadian yang tepat, bisa menjadikan ekspatriat yang sukses. Yang kedua adalah family pressure ya. Ini tidak berhubungan dengan pekerjaan, seperti family pressure dapat mempengaruhi tingkat living pada ekspatriat. Kemudian yang ketiga adalah what employers can do ya. Jadi penjelasan realistis apa yang diharapkan bisa memilih ekspatriat dengan hati-hati dan mengembangkan benefit dapat menjadi solusi dalam menangani ekspatriat supaya tidak cepat leaving ya. Training and maintaining employee abroad. Yang pertama adalah orienting and training employee on international assignment. Banyak vendor menawarkan program pelatihan lintas budaya seperti simulasi, video, reading, lecture. Ya, yang pertama adalah pengetahuan sejarah negara baru, politik, norma bisnis, pemahaman nilai budaya, mempengaruhi persepsi, komunikasi serta solusi dari kesulitan pindah ke negara baru. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman lintas budaya, menangani kecemasan, serta untuk mengurangi stres dan memberikan strategi coping. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan individu dan keluarga. Appraising manager abroad. Yang pertama, menetapkan tugas yang memiliki tingkat kesulitan dan menyesuaikan kriteria kinerja dalam segala situasi. Yang kedua adalah mengevaluasi lebih ke arah penilaian on-site manager daripada penilaian home-site manager. Yang ketiga adalah jika home office manager melakukan penilaian, harus menggunakan jasa former expatriate dari negeri yang sama untuk atau gunanya adalah sebagai saran. Yang ketiga adalah kompensasi manager abroad ya, membayar gaji pokok yang sama dengan perusahaan lain dan menambahkan tunjangan sesuai dengan kondisi pasar individu atau negara asal. Kemudian ada yang namanya balance sheet approach atau pendekatan balance sheet ya. Kemudian ada expatriate by example. Jadi contohnya adalah eksekutif misalnya dapat gajinya atau dapat pembayarannya itu 150.000 US dollar, tapi untuk expatriate itu $300.000 ya. Kemudian insentif untuk foreign service premium, pembayaran di atas rata-rata, atau hardship allowance ya, pembayaran untuk mengganti kerugian, mobility premium ya, reward karena sudah mengerjakan tugas. Dan kemudian ada tahap untuk establish di dalam pembayaran global, sistem pembayaran global ya. Ada mulainya adalah dari set strategi, identify crucial executive behavior, global philosophy framework, identify gap, systematize pay system ya, kemudian adaptasi pay policy. Kemudian ada labor relation abroad ya, atau hubungan atau serikat pekerja di luar negeri. Ada centralization, employee organization, union recognition, dan content and scope of bargaining. Yang kelima ada terrorism, safety, and global HR. Jadi terorisme ini adalah semua orang yang bisa menjadi ancaman bagi orang lain. Kemudian ada taking protective measure, ya ini layanan intelijen untuk memantau potensi ancaman teroris. Dan yang ketiga adalah kidnapping and ransom insurance, ya asuransi untuk bencana, penculikan, dan pemerasan. Pemulangan ya, ada masalah dan solusi. Jadi sekitar 5% karyawan ini mengundurkan diri kembali jika perusahaan itu memiliki program repatriasi yang formal ya. Tapi jika tidak, maka kisaran 22% karyawan ini akan mengundurkan diri kembali ya. Yang pertama adalah bisa mencocokkan ekspatriat dengan keluarganya dengan psikolog yang sudah terlatih dalam masalah repatriasi. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa karyawan selalu merasa bahwa dia masih terkait dengan apa yang terjadi di kantor pusat. Dan yang ketiga adalah menyediakan layanan repatriasi formal. Kemudian ada meningkatkan produktivitas melalui HRIS atau HRIS ya. Ini adalah sistem informasi yang digunakan, harus bersifat secara global ya, supaya mudah diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Ya, kemudian kita harus mengupdate laporan dan informasi individu karyawan. Selanjutnya ada managing HR locally, how to put into practice a global human resource system, atau kita akan mengelola sumber daya manusia secara lokal dan cara mempraktekkan sistem sumber daya manusia yang secara global. Mengelola
Mengelola sumber daya manusia secara lokal ya, cara mempraktikkan sistem SDM globalnya yang pertama adalah dengan mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif ya, bisa dengan membentuk jaringan sumber daya manusia global. Dan kita perlu mengingat bahwa lebih penting untuk membakukan tujuan atau lebih penting untuk merencanakan tujuan dan juga kompetensi. Yang kedua adalah membuat sistem sumber daya manusia global lebih dapat diterima ya. Jadi kita perlu ingat juga bahwa organisasi yang benar-benar global itu akan merasa lebih mudah untuk menginstal atau lebih mudah untuk mendapatkan sistem global. Kemudian kita bisa menyelidiki tekanan untuk membedakan dan menentukan legitimasinya. Dan kita harus mencoba untuk bekerja dalam konteks budaya perusahaan yang strong atau kuat. Implementasi dari Global Human Resource System yang pertama adalah tidak cukup untuk berkomunikasi, dan yang kedua adalah mendedikasikan sumber daya yang memadai. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan video pembelajaran untuk materi Global Human Resource Management. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.